negara sebesar kita, ya, tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh, jangan mencari kambing hitam, jangan, karena itu tidak akan membantu. Nah, sekarang belajar bagaimana, kenapa kok bisa negara itu masuk umpamanya, ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi 500.000, ya benar. Sumedang lebih banyak. Bogor apalagi? Oh enggak. Ya Sumedang lebih banyak dari Cape Verde. Jadi kita cari penyebabnya apa. Baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi. Kita butuh orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke, kita nggak usah takut. 1% saja orang pintar di Indonesia. 1% saja. Itu hampir 3 juta orang. Ya. Jadi kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi ya apapun yang kita punya harus, saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya, kebangkitan suatu bangsa, kita cita-cita semua pendiri bangsa kita, termasuk cita-cita kita semua, bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan, bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan. Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional. Ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei namanya PISA, PISA, di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi low skor PISA membaca, skor kita tadi kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia.
di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya kan? Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya kan? Indonesia punya 388.000 sekolah. Kalau tidak salah, nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara atau Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura, mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita, ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar. Ya, jadi ini yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka, ya, dalam membaca, dalam